Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo semuanya. Saya Sri Devi Christine dan teman saya Salsiana Rusfatihah dan Ramadan Trisha Putra akan menjelaskan sedikit tentang diplomasi, yaitu kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Saat ini, dunia tengah menghadapi permasalahan penanganan pengungsi yang sangat serius. Gelombang pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari negara-negara yang sedang dilanda konflik seperti Suriah, Libya, Afghanistan, Sudan Selatan, Somalia, serta Myanmar meninggalkan negaranya untuk menghindari berkecamuknya konflik yang mengancam nyawa mereka. Menurut data dari Komisi Tinggi Pengungsi PBB atau UNHCR, tahun 2018 tercatat 70,8 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Dari jumlah itu, sekitar 29,4 juta orang menjadi pengungsi di negeri orang dan 41,3 juta menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Kehadiran para pengungsi ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik di dalam negeri maupun hubungan antar negara. Mereka membutuhkan perlindungan termasuk bantuan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan di negara-negara yang didatangi. Membahas pengungsi, di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan Australia. Sebagian besar pengungsi yang datang di Indonesia tersebut sesungguhnya bermaksud untuk menuju ke Australia dan menggunakan Indonesia sebagai negara transit. Oleh karenanya, penting dan relevan untuk membahas penanganan pengungsi di Indonesia dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Australia. Kondisi ini menimbulkan perhatian bagaimana kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani para pengungsi di Indonesia dan apa saja kendala yang dihadapi di dalam kerjasama tersebut. Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menangani pengungsi dilakukan melalui berbagai level yang baik secara langsung dan secara tidak langsung. Pada tingkat bilateral antar kedua negara, Lombok Treaty menjadi payung bagi kerjasama ini. Di bawah kesepakatan Regional Cooperation Agreement, polisi dan aparat imigrasi Indonesia bertugas menghalang-halangi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia untuk menuju ke kawasan Australia. Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk menampung sementara para pengungsi ini sebelum nantinya akan tinggal di Australia jika dianggap memenuhi kualifikasi negara ini. Kerjasama secara tidak langsung terhadap pengungsi di Indonesia oleh pihak Australia dilakukan melalui Organisasi Internasional untuk Pengungsi (IOM). Diakui oleh IOM bahwa Australia adalah negara donor utama bagi kegiatan penanganan pengungsi di Indonesia. Organisasi ini yang menyalurkan bantuan biaya hidup dan suaka lainnya yang sehari-hari seperti kesehatan, makanan, dan lain-lain kepada para pengungsi. Ruang lingkup IOM juga luas termasuk mengatasi masalah yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi pengungsi di Indonesia, bekerja sama dengan otoritas-otoritas di Indonesia, Australia. Kesimpulannya, terdapat keuntungan bersama yang diraih oleh kedua negara dalam penanganan pengungsi ini. Namun, tidak dipungkiri bahwa perbedaan kebijakan pemerintah kedua negara dalam menangani pengungsi bisa memicu konflik antar negara, terutama yang dikaitkan dengan fakta bahwa masalah pengungsi adalah masalah politik yang sensitif dan berubah-ubah mengikuti dinamik politik di Australia. Mencermati dinamika kerjasama yang sudah dilakukan dan tantangan yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa kolaborasi yang dekat antara Indonesia dan Australia dalam penanganan pengungsi di Indonesia sangat perlu diteruskan. Namun dibutuhkan kerjasama yang lebih berkelanjut dalam melindungi para pengungsi sekaligus memenuhi tujuan kedua negara secara timbal balik yang saling menguntungkan dan bermartabat.